Kita lihat ya, sekarang yang ikut perang ya segelintir saja. Taruhlah Hamas. Barang siapa yang membekali pasukan perang. Jadi bukan masyarakat secara umum, Bang. Walaupun membantu masyarakat dapat pahala enggak? Dapat. Karena membantu sesama muslim. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Membantu mempersiapkan apa? Kebutuhan orang yang berperang. Bantu mereka dengan doa. Ya, kalau bisa punya uang, bantu mereka dengan uang. Ya, bantu kebutuhan keluarganya. Ya, ini saya lihat ada kotak Palestina kan? Bantu Pak, bantu. Cuma memang bantuan yang paling bagus itu memang kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama kata Rasulullah, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Jadi orang yang mempersiapkan bekal orang yang berperang. Kan orang di Palestina hari ini kan banyak tadi kan, di Gaza saja kan berapa juta tadi? 2 juta. Kalau di Palestina secara umum berapa itu? Juta-jutaan kan? Ya kan? Nah, kan tidak semua sadar akan hukum perang dan kemudian mereka ikut perang kan? Bahkan kalau kita lihat ya, sekarang yang ikut perang ya segelintir saja. Taruhlah Hamas atau siapa? Ya, ada pasukan-pasukan lain. Ya. Ya, tapi secara umum memang yang ditakuti sama Zionis itu ya Hamas, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, man jahaza ghaziyan. Barang siapa yang membekali siapa? Pasukan perang. Jadi bukan masyarakat secara umum, Bang. Walaupun membantu masyarakat dapat pahala enggak? Dapat. Karena membantu sesama muslim. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Membantu mempersiapkan apa? Kebutuhan orang yang berperang. Karena orang yang berperang itu kan nggak sempat apa, Pak? Nggak sempat beli senjata sendiri kan? Harus dibantuin sama orang untuk beli senjata kepada mereka. Makanya di zaman Rasulullah dulu ada sahabat yang nggak punya senjata, nggak punya peralatan perang. Kemudian apa? Dia katakan kepada Rasulullah, aku ingin ya berperang, tapi nggak punya perlengkapan. Maka kata Rasulullah, pergilah kamu ke rumah si fulan. Pergi kepada rumah si fulan, karena si fulan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi kemudian apa? Sudah dia persiapkan, tapi sakit, Pak. Tapi sakit, kan nggak bisa berangkat juga kan? Maka kata Rasulullah, pergi ke rumah dia, minta perlengkapan dia. Dan kemudian kata Rasulullah SAW kepada yang sakit itu, barang siapa yang memberikan perlengkapan, mempersiapkan perlengkapan untuk orang yang berangkat berperang, faqad ghaza, maka dia sungguh telah berperang. Masya Allah. Padahal dia kan sakit di rumahnya kan, tapi karena perlengkapannya yang dibawa oleh mujahid untuk dia gunakan di saat berperang, maka dia seperti orang berperang, Pak. Masya Allah. Makanya silahkan Pak beli itu untuk nembak apa, Pak? Jangan nembak tupai, Pak. Di sana nggak ada tupai. Nembak tank gitu kan? Ya kalau di video-video tuh di basoka gitu ya. Kalau bisa Bapak kirim 1 basoka. Di sini ada berapa orang nih? Ada 100 orang, 100 basoka. Masya Allah, Pak. Masya Allah, Pak. Gimana Pak? Atau kalau enggak itu minimal apa? Nah, lanjutan hadisnya man khalafa, ya. Apa? Ghaziyan fi ahlihi bi khairin. Ya, orang yang apa? Menggantikan posisi seorang mujahid itu dalam menafkahi keluarga mereka dengan baik. Kan seorang mujahid itu kan nggak sempat jualan kan, bayar, nggak sempat nyari nafkah. Kenapa? Ya itu musuhnya Israel di depan, nggak sempat jualan seperti kita. Kalau kita masih bisa berangkat ke kantor kan tiap pagi pulang sore, bayar. Mereka nggak sempat, Pak. Maka keluarganya pasti membutuhkan apa? Membutuhkan makan, minum, ya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menggantikan mujahid untuk memberi nafkah, memberi kebutuhan keluarga
ya mujahid itu dengan baik. Dengan baik maksudnya apa? Seperti dia memberi kebutuhan keluarganya, memberi makan kepada keluarganya, begitu juga dia berikan kepada keluarga mujahid itu. Maka kata Rasulullah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang. Masya Allah. Maka kalau nggak bisa beli senjata, minimal apa Pak? Ya kirim ya 1 kilo 2 kilo gandum gitu ya. Masya Allah. Tapi memang kalau sekarang kita nggak tahu nih bantuan kita sampainya ke keluarga pejuang atau sampainya justru orang yang lari dari perang gitu. Ah ini agak apa namanya? Agak beda kan? Ya kalau sekarang kayaknya disalurkan kan ke camp-camp pengungsi Pak ya. Nah camp pengungsi ini kadang-kadang ada juga badannya kekar gitu. Laki-laki badannya kekar. Kalau ibu-ibu ya wajar di camp pengungsi kan, anak-anak wajar kan. Tapi kalau ada anak muda kekar badannya, habis itu di camp pengungsi dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan bantuan-bantuan apa-apa, kira-kira ini layak dibantu nggak Pak? Harusnya dia itu apa Pak? Menjalankan kewajibannya kan? Harusnya dia menjalankan kewajibannya apa? Karena dia seorang muslim, dia wajib berperang. Karena dia seorang muslim, wajib berperang. Ya, makanya kalau nanti Belanda datang lagi ke tempat kita, Pak. Kalau Belanda datang lagi ke tempat kita, jangan serahkan sama militer saja, Pak. Benar nggak, Pak? Tapi kita semua punya kewajiban untuk menyerang musuh itu. Ya, jadi mengatakan perang itu hanya tugas militer itu adalah syubhat. Itu nggak ada dalam sejarah Islam itu. Ya kita dulu pernah sebutkan, ya siapa namanya itu? Ada Bilal bin Rabah. Mana ada Bilal bin Rabah militer, Pak? Dia kan pembantu dulu, Pak ya, budak. Mungkin dia cuci piring, mungkin dia beli makanan, beli ini. Begitu diwajibkan perang, berangkat katanya. Ya. Habis itu bahkan ada 3 orang yang pernah nggak berangkat. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya berangkat, ada 3 sahabat yang nggak berangkat. Ada kisah di dalam surat Taubah kan, ayat 118 itu kan. 3 orang yang ketinggalan, diboikot sama Rasulullah. Nggak boleh nggak berangkat, harus berangkat. Jadi sebenarnya ini yang harus kita tanamkan, Pak. Seorang muslim, laki-laki yang diberikan kemampuan, dia tidak lemah, dia tidak sakit, dia harus berangkat, Pak. Dia harus berangkat. Kalau tidak berangkat, kalau Rasulullah dulu sama para sahabatnya sampai memboikot, Pak, memboikot. Sehingga apa? Membuat penyesalan dalam diri mereka. Kalau ini kita tanamkan mulai sekarang, Pak, Masya Allah, 200 juta lebih penduduk muslim di Indonesia. Kuat semua, punya spirit semua. Kira-kira Belanda bisa sampai 350 tahun enggak? Enggak, Pak, enggak. Tapi karena spirit ini tidak ada, akhirnya apa? Belanda lama di sini, Pak. Kalau dalam buku sejarah 350 tahun. Maka di zaman ini kita harus mempersiapkan, Pak. Mempersiapkan apa? Kesadaran massal. Ya, kesadaran massal akan hukum berperang di jalan Allah. Sehingga apa? Kalau ada orang yang nggak mau ikut perang di jalan Allah, merasa malu. Seperti apa? Ketika ada muslim yang nggak puasa di bulan Ramadan.